Shalom saudara-saudara, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita hingga hari ini. Saat ini bersama-sama kita akan belajar satu topik yang menarik untuk dipelajari, yaitu mengasihi gereja. Saudara-saudara, terlebih dahulu, mari kita memperhatikan apa sesungguhnya definisi dari gereja. Kata gereja sering dipakai untuk menunjuk kepada gedung gereja yang dipakai untuk beribadah, atau sebuah ruang pertemuan yang biasa dipakai oleh sekelompok orang untuk melakukan kebaktian. Namun jika kita melihat lebih jauh lagi dalam pengertian sebenarnya, gereja atau jemaat menunjuk kepada orangnya, bukan kepada gedung. Saudara-saudara, istilah gereja dalam bahasa Yunani adalah ekklesia. Kata ekklesia merupakan padanan dari kata Ibrani kahal, yang dalam perjanjian lama diterjemahkan sebagai jemaah, umat, atau perkumpulan. Jadi gereja adalah kumpulan orang-orang pilihan yang dipanggil keluar dari kehidupan dosa untuk hidup kudus dan melayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kata jemaat bisa menunjuk kepada gereja di sebuah rumah seperti yang terdapat dalam Roma pasal 16 ayat 5 dan Kolose pasal 4 ayat 15, maupun gereja di sebuah kota sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1. Kata jemaat juga bisa menunjuk kepada gereja yang kelihatan maupun gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan adalah semua orang yang mengaku Kristen, dan gereja yang tidak kelihatan adalah semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus di segala zaman dan di segala tempat, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan ini dalam pengakuan iman rasuli disebut sebagai gereja yang am. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 menjelaskan perkumpulan ini bukanlah sebuah perkumpulan yang biasa. Perkumpulan ini adalah sebuah perkumpulan yang di dalamnya orang-orang Kristen dengan tekun mempelajari firman Allah dan berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Para rasul Kristus membimbing orang-orang ini supaya mereka pun menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Mereka tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga dituntut dan didorong untuk melakukan ajaran-ajaran Yesus Kristus yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah yang telah memanggil kita keluar dari kehidupan dosa juga telah mengutus kita kembali ke dalam dunia, sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 yang berbunyi, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Demikianlah saudara-saudara gereja, umat Allah, yang dipanggil keluar dari dunia bagi Allah sendiri, dipanggil untuk suatu misi, yakni pemberitaan Injil kepada orang-orang belum percaya dari segala suku dan bangsa, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, gereja bukan sekedar suatu organisasi individu, melainkan suatu organisme yang hidup dan menunjukkan kehidupan yang Yesus Kristus ajarkan. Saudara-saudara, untuk alasan inilah saudara dan saya dipanggil untuk mengasihi gerejanya, sehingga dapat menjalankan misi pemberitaan Injil kepada mereka yang belum percaya dan memuridkan orang-orang percaya menjadi semakin serupa Kristus. Saudara-saudara, salah satu gambaran mengenai gereja dalam Alkitab adalah gereja merupakan tubuh Kristus. Dapat kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 22 sampai 23 dan juga Kolose pasal 1 ayat 18. Setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Sebagai satu tubuh, orang percaya diharuskan hidup dalam kebersamaan dengan sesama orang percaya untuk saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati, dan saling mengasihi. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Melalui ayat ini menegaskan bahwa kasih harus mengikat gereja yang sejati. Kita juga memiliki kewajiban untuk menunjukkan kesatuan kasih itu secara nyata melalui tindakan untuk mengasihi saudara-saudari seiman kita, baik yang satu gereja maupun yang berbeda denominasi. Namun dalam hal ini, tentu kita harus selektif terhadap pengajaran-pengajaran gereja palsu yang menyebarkan ajaran sesat. Seperti gereja yang menyangkali secara resmi esensi inti dari iman Kristen, misalnya doktrin Tritunggal, keilahian Yesus Kristus, penebusan Kristus, pembenaran oleh iman, dan lain-lain yang merupakan inti dari pengajaran iman Kristen. Terhadap pengajaran gereja palsu yang menyesatkan, dengan tegas harus kita tolak. Saudara-saudara, kiranya melalui perenungan yang singkat ini, kita dapat memahami apa itu gereja dan mengapa kita harus mengasihi gereja. Amin.